Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini, Mahaitin Sinaga. Kita bertemu di mata kuliah kita akuntansi biaya ya. Kali ini kita akan membahas penentuan biaya proses ya dari bab 4 buku akuntansi biaya Baldrick dan kawan-kawan ya. Kali ini kita masih berbicara tentang pengantar ya. Kenapa saya katakan pengantar ya? Nanti di bab selanjutnya, di bab 5 kita akan mempelajari bagaimana membuat laporan biaya produksi tapi untuk tingkat yang lebih rumit ya. Oke, di sini kita katakan pengantar ya. Adik-adik, seperti pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada satu pabrikasi ya. Pabrikasi itu katakanlah kita ada perakitan komputer lah, kita katakan perakitan komputer ya. Di dalam proses produksinya di sana ada satu departemen, katakanlah departemen perakitan ya. Kemudian setelah ini udah selesai, kemudian dipindahkan ke dalam satu departemen lagi, departemen lanjutan namanya departemen pengemasan ya. Oke, di dalam departemen perakitan tentu ada bahan baku ya, ada bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead ya. Itu dikerjakan dalam satu departemen dalam satu periode tertentu. Kemudian barang jadinya katakanlah ada komputer atau laptop yang sudah selesai siap pakai, kemudian dipindahkan ke departemen pengemasan ya, kemasannya. Di sana kemudian dikemas semua. Akhirnya setelah dikemas maka kita sebut dengan barang jadi siap untuk dijual ya. Oke, yang jadi masalah ya sama kita, katakanlah di departemen pertama, katakan departemen perakitan. Begitu katakanlah dalam 1 bulan ya, ada bahan baku yang masuk, ada biaya tenaga kerja untuk mengerjakan proses perakitan, kemudian ada biaya overhead ya. Itu dikumpulkan dan itu sudah dikerjakan, kemudian ada barang jadi ya. Barang jadinya kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya untuk diproses lebih lanjut atau untuk dikemas. Tetapi yang jadi masalah di departemen pertama ya, itu katakanlah tidak semuanya menjadi barang jadi ya. Sebagian masih tertinggal belum selesai, katakanlah namanya barang dalam proses. Kalau barang sudah selesai itu namanya barang jadi, itu dipindahkan ke departemen berikutnya ya. Kalau misalnya ya di departemen pertama semua bahan baku yang dimasukkan ke departemen pertama kemudian dirakit dan menjadi barang jadi, semuanya sudah selesai, dipindahkan ke departemen kedua pada bulan yang bersangkutan juga departemen kedua menyelesaikannya langsung menjadi barang jadi siap untuk dijual, itu mungkin tidak ada masalah. Yang jadi masalah katakanlah di departemen pertama sebagian belum selesai, yang sebagian jadi ditransfer ke departemen kedua. Di departemen kedua ternyata belum semuanya selesai, sebagian masih diproses, masih barang dalam proses, sebagian lagi sudah selesai ya. Oke, katakanlah untuk bulan berikutnya ya, bulan berikutnya departemen pertama tadi ada sebagian yang belum selesai, tentu kan itu akan diproses lebih lanjut ya. Katakanlah itu diselesaikan lebih dulu, kemudian barang jadi dipindahkan ke departemen kedua. Tetapi di bulan yang bersangkutan juga ada bahan baku ya, itu diproses hingga menjadi barang jadi, tetapi ternyata sebagian belum jadi ya, itu yang jadi masalah. Demikian juga di departemen kedua, katakan di bulan kedua tadi sebagian lagi sudah menjadi barang jadi, dikemas dan selesai siap untuk dijual ya. Itu nanti kita akan pelajari di bab 5. Namun di bab ini kita masih mencoba membuat laporan biaya produksi dengan skema yang masih sangat sederhana. Baik adik-adik ya, dalam penghitungan ya biaya produksi biasanya ada dua jenis sistem akumulasi
biaya. Yang pertama itu kita katakan sistem akumulasi biaya pesanan, dan yang kedua ada sistem akumulasi biaya proses ya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melihat ada penghitungan biaya atau proses produksi itu berdasarkan pesanan ya. Katakanlah untuk perabot rumah tangga, katakan untuk di interior design ya. Proses produksi dikerjakan setelah ada pesanan ya. Tapi di sisi lain, katakanlah untuk kebutuhan kita sehari-hari, katakanlah kita misalnya mau ya, katakan kita lihat ada produk kebersihan ya, kebersihan tubuh ya. Katakan ada sabun mandi. Itu diproses dalam satu proses produksinya massal ya, produksinya massal atau bersifat homogen ya. Itu dikerjakan dalam satu periode tertentu, bentuk fisiknya juga sama, ukurannya sama, beratnya sama. Itu biasanya kita katakan itu akumulasi biaya proses ya. Oke, coba kita lihat ada beberapa bentuk aliran fisik produksi ya. Yang pertama kita katakanlah aliran produk berurutan ya. Bagaimana bentuknya? Aliran produk paralel dan aliran produk selektif ya. Aliran produk berurutannya kita katakan seperti ini gambar ya. Ada satu proses produksi, ada bahan baku diproses produksi, ada tenaga kerjanya, ada overheadnya, kemudian itu dimasukkan dalam satu departemen, katakanlah di departemen perakitan ya. Itu kemudian ditambah lagi ada tenaga kerjanya, ada overhead pabriknya, kemudian menjadi barang jadi ya. Itu artinya dari satu departemen dipindahkan ke departemen lain dan dipindahkan ke departemen finishing ya. Bagaimana kalau produk paralel ya? Katakanlah di dalam waktu yang bersamaan ya, ada 3 departemen yang mengerjakan proses produksi yang berbeda-beda ya. Katakanlah di departemen 1 ada namanya departemen body ya. Itu untuk membuat bodi mobil, kita katakan bodi mobil. Ada bahan bakunya, ada tenaga kerjanya, dan ada overheadnya. Di sisi lain, dalam waktu yang bersamaan ada namanya departemen mesin, mereka merakit mesin, ada bahan bakunya, ada tenaga kerjanya, dan overheadnya. Di departemen lain dalam waktu yang bersamaan ada namanya departemen roda, mereka merakit roda ya, ada bahan bakunya, tenaga kerjanya, dan overheadnya. Kemudian ya, katakanlah di departemen perakitan mereka tentu meminta barang yang bahan bakunya itu berasal dari barang jadi departemen sebelumnya ya. Katakan departemen bodi mengirim ke departemen perakitan, kemudian mesinnya dikirim ke departemen perakitan, dan rodanya juga dikirim ke departemen perakitan. Begitu dirakit menjadi barang jadi siap untuk dijual, itu kita katakan barang jadi ya. Oke, di sini kita lihat ada 3 departemen dalam waktu yang bersamaan, kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya, dan kemudian dipindahkan ke departemen untuk produk finishing ya. Oke, bagaimana yang aliran produk yang ketiga? Katakan ini aliran produk selektif ya, bergantung kebutuhannya. Katakanlah ini kita ambil contoh itu untuk pemotongan daging sapi lah ya, daging sapi ya. Katakanlah ada sapinya, itu kita katakan bahan baku, ada tenaga yang bekerja, ada overheadnya ya. Sebagian ya daging itu ada dikirim ke departemen pengasapan ya. Ada juga sebagian yang langsung siap dijual, itu dikirim ke departemen pengemasan untuk dijual, dikemas dan dijual. Kemudian ada sebagian ya daging itu untuk digiling ya, untuk digiling, katakan untuk sosis ya. Dari departemen pengasapan yang pertama itu ada yang diproses produksi lebih lanjut, kemudian setelah selesai diproses produksi dia nanti dikirim ke departemen pengemasan ya. Dari pengemasan nanti diselesaikan untuk menjadi barang jadi ya. Ada juga yang dari departemen penggilingan, dia katakan belum siap untuk dijual, dia harus masuk dulu ke departemen pengemasan ya, kemudian diproses produksi menjadi barang jadi ya. Itu yang kita katakan aliran produksi selektif ya. Oke, kita masuk ke akuntansi ya. Bagaimana kita mencatat setiap kali ada transaksi ya.
Oke, katakanlah di sini jurnal, contoh jurnal pemakaian bahan ya. Selama bulan Oktober ya, Departemen Pemotongan memakai bahan baku sebanyak 150.000 dan Departemen Perakitan memakai bahan baku sebanyak 75.000. Ya, jurnal untuk mencatat ya pemakaian bahan baku dimaksud adalah barang dalam proses ya Departemen Pemotongan. Ya, tadi katakanlah ada bahan yang dikeluarkan itu senilai 225 ya, karena terdiri atas biaya bahan baku untuk Departemen Pemotongan itu 150.000 dan untuk perakitan itu ada sebesar 75.000 ya. Oke, bahan ini maaf, ini harusnya ke kanan ya. Bahan itu kredit 225, debitnya adalah barang dalam proses ya. Oke, kemudian biaya tenaga kerja ya, sebagai contoh ya, selama bulan Oktober 2010 PT Indomakmur mempekerjakan 10 orang karyawan ya di Departemen Pemotongan ya. Mereka bekerja selama 25 hari ya, dan 8 orang karyawan di Departemen Perakitan bekerja juga selama 25 hari ya. Tarif upah karyawan tetapkan 1.000 per hari ya. Jurnal untuk mencatat distribusi ini ya. Oke, kita lihat ya, di Departemen Pemotongan ada tadi sebanyak 25 hari kerja untuk 10 orang dengan Rp1.000 per hari, berarti 250.000. Di Departemen Perakitan juga begitu, ada 8 orang untuk 25 hari dengan Rp1.000 per hari, 200.000, berarti total biaya gaji dan upah adalah 450.000 ya. Kenapa ini kredit ya? Kenapa ini kredit? Ya, katakanlah pada saat pembayaran gaji tadi di bagian accounting sudah mencatat ada pengeluaran kas kredit dengan gaji dan upah sebesar 450. Kemudian gaji dan upah ini akan dibebankan ke barang dalam proses, maka di sini udah kita anggap sudah kita bypass, dan biaya gaji dan upah itu sebesar 450.000 ya. Bagaimana pencatatan overhead ya? Overhead ini katakanlah terjadi selama bulan Oktober sebesar 200.000. Jumlah tersebut itu merupakan biaya listrik, air, dan telepon 70, depresiasi mesin 50, asuransi 10.000, bahan penolong 25.000, gaji dan upah tidak langsung itu 45.000 ya. Oleh karenanya ini beban overhead pabrik itu akan kita debit, namanya biaya overhead sesungguhnya ya. Itu totalnya itu 200, itu karena ada ya untuk pembayaran biaya listrik airnya ya, katakan 70.000 ya, itu katakanlah akan dibayar ya. Oke, ada depresiasi mesin itu sebesar 10.000, ada asuransi pabrik juga 10.000 sudah sempat dibayar di depan ya. Ada bahan penolong 25.000 dan tenaga kerja tidak langsung itu sebesar 45.000, totalnya adalah 200.000 ya. Oke, bagaimana kita membebankannya? Nah, ini katakanlah ini untuk jurusan akuntansi ya, biar mereka yang lebih detail dalam pencatatannya ya. Oke, ini katakanlah dengan pembebanan berdasarkan tarif ya. Ini nanti adik-adik bisa baca sendiri aja. Untuk jurusan manajemen mungkin ini tidak terlalu ditekankan ya, ini ditekankan untuk jurusan akuntansi masalah penjurnalan ya. Oke, tugas kita sekarang adalah untuk membuat biaya produksi ya. Tujuan akhir kita adalah untuk membuat laporan biaya produksi ya. Oke, secara teknis ya, laporan biaya produksi itu ya ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian isi daripada laporan biaya produksi ya. Oke, yang pertama itu adalah kelompok data kuantitas, yang kedua kelompok biaya yang harus dipertanggungjawabkan, biaya dan unit yang harus dipertanggungjawabkan, yang kelompok 3 adalah pertanggungjawaban biaya ya. Kira-kira bagaimana bentuknya? Oke, nanti di sini
Adik-adik, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat ini namanya laporan biaya produksi ya. Yang pertama itu ada namanya kelompok data kuantitas, ada namanya kelompok biaya yang harus dipertanggungjawabkan, ada namanya kelompok pertanggungjawaban biaya ya. Format ini kita buat dengan format standar, ada 3 kelompoknya. Jangan lupa judulnya itu ada nama perusahaan, kemudian nama laporan, kemudian periode ya. Oke, yang pertama ini data kuantitas ya. Dari mana penghitungannya? Coba kita lihat ya. Yang pertama, katakanlah kita berbicara masih di satu departemen ya, departemen. Untuk sederhananya ada satu departemen tanpa unit barang dalam proses, artinya semua bahan baku yang diproses langsung menjadi barang jadi dan ditransfer ke departemen berikutnya juga. Semua barang jadi yang dari departemen pertama diproses di departemen kedua dan semuanya menjadi barang jadi di akhir periode ya. Oke, coba kita lihat contoh di sini. PT Mutiara adalah perusahaan manufaktur yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2010. Perusahaan tersebut mempunyai sebuah pabrik yang menghasilkan satu jenis produk ya, dan diproduksi secara berkelanjutan. Pabrik tersebut hanya terdiri atas satu departemen produksi ya. Oke, ini sangat sederhana, satu departemen produksi. Oke, kita katakan tidak ada barang dalam proses awal, jadi semua bahan baku yang masuk langsung diproses dan langsung jadi ya. Oke, katakanlah yang masuk di sini ada 40.000 unit ya. Kemudian begitu diselesaikan ternyata semuanya jadi ya. Kalau semuanya jadi berarti tidak ada yang tertinggal ya. Artinya di sini unit dalam proses sayur itu adalah 0 ya. Oke, kemudian kita lihat biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ya. Ini ada biaya bahan 100.000, tenaga kerja 150.000, dan overhead itu ada 70.000 ya. Oke, bagaimana cara pencatatannya? Sekarang kita mau mengisi ini data kuantitas yang pertama ya. Oke, formatnya kita mulai. Yang masuk tadi ada 40.000, sementara persediaan awal barang dalam prosesnya tidak ada, sehingga outputnya coba kita lihat. Ternyata semuanya selesai ya, semuanya selesai langsung jadi pada bulan yang bersangkutan itu adalah 40.000 ya. 40.000. Kemudian kita mau menghitung biaya yang harus dipertanggungjawabkan ya. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan tadi coba kita lihat ya. Biaya yang masuk itu, biaya bahan itu ada 100.000 ya, tenaga kerja 150.000, dan overhead itu ada 70.000 ya. Oke, di dalam tabel ini kita langsung masukkan aja di tabel. Biayanya masing-masing sudah kita catat dengan total 320.000. Ini untuk memproduksi yang 40.000. Jadi kalau kita lihat per masing-masing unit, biaya bahannya tadi 100.000, yang diproduksi ada 40.000, berarti per unitnya ada 2,5 rupiah per unit ya. Demikian juga tenaga kerjanya kita bagikan 150.000 bagi 40.000 menjadi 3,75, dan seterusnya, berarti per unit itu adalah 8.000 ya. Karena kebetulan ini yang dimasuk ya, inputnya masuk 40.000, outputnya langsung selesai 40.000 ya. Berarti itu bisa kita katakan totalnya 320.000, jadinya 4.000, berarti per unitnya adalah 8.000. Itu kelompok kedua ya. Kelompok ketiga kita katakan namanya pertanggungjawaban biaya ya. Bagaimana cara mencatatnya? Coba kita lihat. Yang baris pertama itu biaya unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi, itu yang jadi adalah 40.000 unit ya. Tapi harga per unitnya tadi 8, berarti total yang ditransfer adalah 320.000 unit ya. Ternyata persediaan akhirnya itu katakanlah di sini 0, berarti ini juga 0 ya, berarti semua adalah 320.000 rupiah ya. Jadi kita harus pastikan, tolong diperhatikan adik-adik, ini seluruh biayanya 320.000 itu harus sama dengan yang dipertanggungjawabkan ya. Kalau dia berbeda berarti harus dicari hingga ketemu ya. Oke, itu sangat sederhana sekali. Oke, bagaimana
Pencatatannya ini nanti adik-adik bisa baca pencatatan bahan bakunya, barang dalam proses pada bahan. Kalau biaya tenaga kerjanya masuk dalam barang dalam proses, kreditnya gaji dan upah. Biaya overheadnya barang masuk dalam proses, biaya over yang dibebankan. Kemudian kalau udah selesai biaya dalam prosesnya kita kredit, kita jadikan menjadi barang jadi, ya. Demikian untuk pembuatan laporan biaya produksi yang sangat sederhana, ya. Dia tidak ada persediaan awal, barang dalam proses awal, dan tidak ada barang dalam proses akhir. Oke, sekarang coba kita lanjutkan sedikit lebih rumit, ya. Walau masih satu departemen, katakanlah di sini tidak ada barang dalam proses awal, tetapi begitu pengerjaan terakhir masih ada yang tersisa, namanya ada barang dalam proses akhir, ya. Bagaimana pencatatannya? Coba kita lihat, ya. Kita misalkan, ya, unit dalam proses persediaan awal tadi 0, kemudian yang masuk bulan ini adalah 60.000. Dari 60.000 ini begitu diproses ternyata 50.000 yang jadi, 10.000 itu masih dalam proses, ya, masih dalam proses. Dari sini bisa kita lihat bahwa karena dia bahannya, katakanlah barangnya sudah semuanya utuh tapi belum selesai dikerjakan, ya, masih butuh ada katakanlah perakitan lagi, masih butuh 40% lagi, dan overhead yang terpakai masih 60%, ya, berarti 40% lagi butuh untuk penyelesaiannya dari 10.000 unit, ya. Sementara biaya yang dikeluarkan, biaya bahan 150.000, tenaga kerja 220.000, dan overhead 112.000. Bagaimana membuat laporan biaya produksi, ya. Ini tugas kita, ya. Formatnya nanti akan sama seperti yang tadi, ya. Formatnya akan sama seperti yang kita bahas tadi. Ini dia laporan biaya produksi. Nanti adik-adik akan buatkan formatnya seperti ini. Kita katakanlah secara sederhana kita mencoba menghitung, ya. Kita mencoba menghitung, katakanlah di kolom pertama ada namanya data kuantitas, ya, yang masuk dalam proses produksi 60.000, ternyata selesai adalah 50.000, sisanya 10.000 masih dalam proses, ya. Oke, bagaimana kita mencatat biaya yang harus dipertanggungjawabkan? Oke, ini kita coba lihat, ya. Unit selesai dan ditransfer di departemen pertama tadi, yang sudah selesai itu adalah 50.000, yang 10.000 lagi belum selesai. Katakanlah bahannya sudah selesai semuanya 60%, hanya saja tenaga kerja masih baru 60% proses produksinya. Oleh karenanya ini kita kata-kata namanya unit ekuivalen, ya. Unit ekuivalen yang masuk itu 10.000 unit tapi baru dikerjakan 60%, berarti setara dengan 6.000 unit, ya. Overhead juga begitu, yang diproses produksi 10.000 tapi masih selesai 60%, itu kita katakan setara dengan 6.000 unit, ya. Oke, nanti di kelompok 3, ya, kita akan mempertanggungjawabkan, ya, biaya bahan itu ada 10.000 unit, katakanlah dia sudah selesai 100%, ya. Itu setara dengan 25.000 unit, yang tenaga kerja 10.000 unit baru selesai 60%, ya. Katakanlah biaya per unitnya 4, berarti dia total biayanya adalah 24.000. Overheadnya 10.000 unit setara dengan 6.000 unit atau 60% kali 2 rupiah berarti 12.000, berarti dia total keseluruhan adalah 61.000 rupiah, ya. Kita harus pastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tadi adalah 61.000 rupiah, ya. Nanti tugas adik-adik, ya, ini akan kita lanjutkan bagaimana membuat laporan biaya produksi, ya.
Untuk sementara ini sengaja kita kosongkan supaya adik-adik coba lanjutkan dengan membuat laporan biaya produksi. Tapi ingat, di sana ada 3 bagian ya, data produksi, kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan satu lagi ada pertanggungjawaban biaya ya. Untuk pencatatannya, jurnalnya ini nanti adik-adik boleh baca sendiri, dan nanti kita akan lanjutkan untuk pembuatan laporan biaya produksi yang tahapannya lebih sulit ya. Katakanlah kalau tadi kita bicara 1 departemen, sekarang kita bicara dengan 2 departemen ya. Tapi kita bicara tanpa ada barang dalam proses awal, tapi di proses akhir sudah ada barang dalam proses ya. Bagaimana penghitungannya nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Untuk pertemuan kali ini demikian dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai ketemu kembali ya. Dadah.